warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah program baru dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kita akan ngobrol, mengambil pelajaran dari cerita-cerita, inspirasi, dan juga motivasi tentunya. Dengan saya, Salifah Adib, dan rekan saya, Ahmadi. Kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, idola kita semua. Pasti Bapak Ibu sudah tidak asing, sering melihat beliau baik secara langsung, di TV, media sosial. Langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sibuk apa ini Gus Mus di pandemi saat ini? Pandemi itu kesibukan saya baca, lukis, main sama cucu, jalan-jalan, Gitu. tidur, makan, dan lain-lain. Nah ini di status atau biografi Gus Mus kan banyak banget statusnya. Ada yang ulama, penyair, pelukis. Sebenarnya Gus Mus itu suka lebih dikenal sebagai apa? Sebagai manusia. Oh, sebagai Manusia biasa saja. Itu kan orang lain yang pasti cap-cap itu ya. Ya, Tapi mereka kalau di KTP itu pekerjaan apa Gus Mus? penulis. Penulis. Ini juga Soalnya mau saya tulis penganggur nggak boleh oleh Ditulis Oleh lurahnya. di KTP ditulis pengangguran itu tidak boleh ya? Nggak boleh. Ngomong-ngomong ini Gus, mohon maaf ini. Gus Mus kan sudah banyak sekali menulis tentang puisi, kemudian tentang cerpen. Kemudian ini ide atau inspirasi itu datang tiba-tiba atau semacam ada bayangan-bayangan kemudian jadi bisa berwujud sebuah puisi, bisa berwujud sebuah cerpen. Nah, jadi itu bukan ujuk-ujuk ya, bukan. Jadi saya itu mulai remaja itu mempunyai kebiasaan menulis diary, menulis catatan harian. Jadi saya sekarang menumpuk banyak sekali catatan harian itu, mulai kira-kira saya umur belasan lah. Jadi semua yang saya pikirkan, yang saya lihat, yang saya saksikan, saya tulis. Hari ini saya melihat ini. Hari ini saya berpikir begini. Hari ini saya ingin begini. Itu terus sampai tua, itu jadi menumpuk buku catatan harian. Hingga kalau kemudian saya menulis, apakah itu puisi atau cerpen, itu saya bisa tinggal melihat itu aja. Jadi kalau saya punya ide nulis tentang apa namanya zaman muda, bisa kita lihat ini pada tahun sekian buku harian ini bisa saya buka ya. Oh, saya dulu punya pikiran seperti ini. Jadi setiap hari Gus Mus menulis itu Gus? Dulu, sekarang ya sudah. Dulu, jadi ada saat-saat di mana saya mempunyai waktu luang yang bisa menuliskan kegiatan saya sehari-hari itu. Jadi kemudian bersamaan dengan banyaknya kegiatan-kegiatan, lalu itu menjadi kadang-kadang sebulan baru nulis gitu. Tidak bisa tiap hari seperti pada waktu banyak penganggurnya itu. Dan itu saya menulis itu kemudian saya publikasikan ya juga pada waktu masih muda ya. Saya beruntung karena punya kakak, Allah yarham, Kiai Khalid Bisri, itu ayahnya Menteri Agama ini. Itu dia juga punya kesukaan nulis. Kami berlomba dulu kalau nulis di harian daerah ini di Jawa Tengah ini, itu kalau dimuat terus digunting, kalau dia yang dimuat dia gunting, ditempelkan. Kita punya kamar bersama di pondok,
itu dipasang. Nah, saya baca terus panas itu, wah ini. Pamer, Jadi kayak ada persaingan antara kakak dan adik iya. dalam hal menulis ini ya Gus ya. Begitu saya tulisan saya amat tampilkan di atasnya dia gitu. Kalau ya, itu yang kemudian memacu untuk nulis terus. Dan kebetulan dari DNA ayah saya itu juga nulis itu sebagai pekerjaan. Jadi nulis memang pekerjaan ayah saya nulis. Tidak punya pekerjaan lain kecuali nulis. Sehingga saya, kakak saya juga ada meneruskan ayah saya nulis juga. Jadi waktu masih di pondok itu ya Gus ya? Di pondok kemudian sudah dari Mesir kemudian kembali saya nulis. Dulu saya kawin juga dan biayain dari nulis. Terus itu jadi misalkan ada Nunjau almarhum Mbah Holil, misalkan itu bersaing dengan Gusmus, misalkan ini ya Mbah Holil yang tayang itu kan kalau zaman dulu kira-kira mohon maaf ini Gus sudah ada honornya itu apa belum? Jadi mungkin kalau sudah ada honornya ada semacam perjanjian. Engko nek punya sampean yang dimuat berarti nanti traktir saya gitu kira-kira nggak ada di situ. Itu kita pada waktu itu nggak mikir honor ya. Saya mikir honor itu ketika sudah punya istri. Sebelum punya istri ya enggak, makanya tulisan kita dimuat aja sudah senangnya. Sudah senang oke. Baru ketika sudah saya berumah tangga, saya nulis itu memang sengaja untuk cari honor. Nah itu manajemen waktunya gimana Gusmus? Kan kegiatannya banyak sekali nih ya. Kalau dulu enggak, kalau dulu kan memang banyak nulis saja. Nah belakangan ya ada waktu-waktu saya mengalir saja. Kalau ada waktu saya nulis, enggak ya sudah. Baru-baru ini Gus saya lihat di YouTube itu melihat cerpennya Gusmus itu terkait dengan apa namanya kisah Gus Ja'far dan Kiai Tawakal itu. Jadi sampai saya lihat berkali-kali itu seakan-akan ini mohon maaf ini saya ini etok-etok ya seneng seni ini loh ya seneng seni tapi bukan nulis loh jadi hanya main gitar main apa sama-sama seniman ini bedanya nggak kiai gitu. Ya, ini baca itu sampai lihat lagi habis itu lihat lagi itu netes Gus jadi netes seakan-akan saya ini ikut ini Gus Ja'far berjalan di satu ternyata nyari pondoknya Kiai Tawakal ternyata di sana hanya ada gubuk yang tidak kosong. Nah, itu neretes Gus saya. Nah ini Gusmus ini pakai teknis apa dalam membaca cerpen ini bisa membawa penonton dan pendengar ini bisa terbawa itu loh. Itu cerpen pertama saya. Oh, gitu. Cerpen pertama saya. Jadi saya itu punya kawan cerpenis juga punya, penyair punya, dari seniman-seniman itu banyak kenal saya pribadi. Saya kenal pribadi dengan cerpenis terkenal di Indonesia, mungkin bisa dikatakan termasuk nomor 1 lah di Indonesia. Danarto itu. Danarto itu setiap ketemu saya selalu memprovokasi saya. Mas, sampai nulis cerpen. Nah, enggak bisa Mas. Saya enggak bisa. Spesialisnya puisi. Oh, sampean bisa nulis puisi kok enggak bisa nulis cerpen. Puisi itu kan memadatkan pemikiran yang sebetulnya panjang lebar menjadi sedikit. Kalau bisa puisi mestinya bikin cerpen. Karena berkali-kali dia memprovokasi gitu, akhirnya saya nulis itu cerpen itu. Saya tunjukkan kepada Mas Danarto, Allah yarham Mas Danarto. Mas, ini sudah cerpen apa belum Mas? Dibaca sama Danarto. Wah, ini sudah cerpen Gus. Nah, Mas, dia manggil saya Mas. Ini sudah cerpen, tapi terlalu panjang. Terlalu panjang. Ini enggak ada nanti itu penerbitan yang mau menerbitkan, apalagi Kompas. Kompas itu terlalu irit dengan kolom, sehingga kalau bisa dikurangi lah. Nah saya bingung, saya kurangi nggak muni, nggak bunyi. Ini yang mana? Wah nggak bisa kalau berarti saya nggak bakat ini kan. Akhirnya
menang Cacak kalah Cacak, saya kirim itu ke Kompas. Yang kisah Gus Jakfar itu. Iya. Tiba-tiba dimuat. Dan itu hampir seluruh halaman itu hanya cerpen saya. Padahal itu lebih dari 22.000 karakter. Jadi sebetulnya Kompas itu sangat minim ya. Ya. Biasanya ada cerpen, bawahnya ada lagi tulisan. Ini enggak pesan saya. Mungkin Mas Danara juga kaget kok dimuat sama Kompas. Dan kemudian itu bahasa sekarang viral lah, di mana-mana dibicarakan. Bahkan konon di Fakultas Sastra UGM juga dibicarakan ya. Banyak yang nelpon, apakah itu cerita sungguhan apa khayalan segala macam. Hanya karena banyak yang menaruh perhatian terhadap cerpen itu, lalu saya terus terus tuman, terus kepengen nulis cerpen. Semoga nanti cerpen-cerpennya kita tunggu selanjutnya. Gini Gus, nama besarnya Gusmus ini, jadi kadang ada banyak yang pakai tulisan-tulisan itu mengatasnamakan Gusmus. Ini baru saja ini Gus saya dapat kiriman dari Dr. Rohmadi, ini dosen IAIN Walisongo. Kemudian tulisan mengatasnamakan di bawahnya ini Gusmus. Tapi ditangkal oleh Profesor Musa Hadi, dicek dulu apa benar itu tulisan Gusmus. Ini saya bacakan sedikit ya Gus. Oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, pertandingan bola 90 menit, drama berseri 60 menit. Ya, jadi kalau orang yang biasa membaca tulisan saya langsung tahu, tidak usah konfirmasi sudah tahu. Ini bukan bahasanya. Jadi situ ada beberapa tanda bahwa saya kalau nulis saya tidak pernah menggunakan KH sama sekali. Tidak menyebut nama saya juga tidak pernah. Dan saya sudah punya tempat menyalurkan tulisan-tulisan saya. Di Instagram saya punya, di Facebook saya punya, di Twitter sudah punya. Jadi tinggal lihat aja. Kalau di Twitter buka aja Gusmus Gusmu, itu saya. Kalau di Simbah Kakung di Facebook itu Ahmad Mustafa Bisri saya. Ya selain itu ya mereka ngeklaim saja, dan saya sudah capek, bahkan anak-anak saya juga sudah capek. Setiap kali ada begitu itu selalu ditanyakan dan selalu anak saya yang menjawab ini bukan gitu. Saya udah capek, jadi saya diam aja. Biarkan saja nanti biar waktu dan yang menilai berarti sendiri. Yang berita hoax itu dibiarkan saja. Tapi saya kemarin sudah, karena banyak yang menganjurkan ini kalau tidak diperingatkan, tidak dikonfirmasi sama Gusmus sendiri nanti akan terus berlanjut. Ya. Maka saya tulis di Instagram, di Facebook dan Twitter saya, ini hoax. Wah, saya juga heran, itu kadang-kadang pikiran bagus sekali, tapi mengapa yang mempunyai pikiran itu tidak pede ya? Iya, tidak pede. Pakai nama saya, foto saya segala macam. Padahal menurut Gusmus sebenarnya tulisan itu kalau dia akui sendiri bagus itu ya. Iya, pikiran bagus kok enggak pede untuk mengakui itu, saya heran juga. Dan saya tulis juga di medsos itu, di Facebook juga saya tulis bahwa saya lebih baik tulisan saya, pikiran saya diakui tulisannya, pikiran dia, daripada tulisannya diakukan saya. Jadi dan saya yang paling tidak suka, karena kenapa saya kemarin nulis itu, karena kadang-kadang tulisan itu mempertentangkan antara paham, antara pikiran. Dan itu saya tidak suka. Karena menurut saya semua orang mempunyai hak untuk berpikiran tertentu, mempunyai paham tertentu. Jadi itu bukan watak saya kalau mempertentangkan paham saya dengan paham Anda misalnya. Pahamnya dia dengan dia tidak. Oh, nah, kalau di sosmed itu kan Gusmus juga termasuk aktif. Biasanya dibaca nggak sih komentar-komentar netizen itu? Umumnya saya baca. Ribuan itu loh, banyak. Bahkan saya balas. Silahkan dilihat aja. Jadi kalau itu itu pakai asisten apa balas sendiri Gusmus? Nah, saya siapa asisten saya? Saya itu semuanya tulisan saya. Bahkan saya pernah mengasuh ruang tanya jawab keagamaan di Wawasan ini, koran sore di Semarang.
itu saya sendiri. Saya tidak bisa. Dulu pada waktu saya nulis itu, Kiai Sahal juga mengasuh rubrik yang hampir sama di Suara Merdeka. Jadi Kiai Sahal di Suara Merdeka, saya di Wawasan. Kalau Kiai Sahal itu beliau hanya nulis garis besarnya aja. Ada kiai senior, santri senior yang akan menuliskan jawaban. Kalau saya nggak bisa, saya harus nulis sendiri. Karena itu sangat mudah niteni. Ini tulisan saya atau bukan, itu sangat mudah. Karena apa? Karena semuanya saya. Kalau saya sendiri, itu tulisan saya jelas kelihatan. Saya tidak punya asisten, tidak punya admin, semua saya tulis sendiri. Dan tulisan saya di Facebook, di Instagram, itu termasuk Jumat call itu, Je. Jumat call itu bermula dari saya itu kangenan sama anak saya, ponakan saya, kangenan itu suka rindu gitu. Okay. Karena itu setiap Jumat saya ingin menyapa mereka dengan cara setiap Jumat saya menulis untuk mereka. Tiba-tiba kawan-kawannya segala macam pada kepengen juga dikirimi, maka akhirnya terus saya muat di Instagram, di Facebook segala macam itu jauh. Sebetulnya itu asalnya pribadi sekali. Jadi untuk melampiaskan kangen saya kepada anak-anak saya, ponakan-ponakan saya, kawan-kawan saya sendiri, saudara-saudara saya sendiri. Sekarang kan yang terbaru ada fatwa Ahad juga, itu masih rutin apa cuma? Ya itu kalau Ahad itu, kalau saya sedang, kan itu harus mikir, bukan hanya nulis gitu. Ada stok banyak lalu tinggal nulisin gitu enggak. Harus mikir. Jadi setiap Jumat itu saya harus berpikir. Bahkan kadang-kadang malam Jumatnya sudah saya nanti menyapa apa, dengan apa, tentang apa. Itu selalu mikir. Kalau kemudian Ahadnya saya punya pikiran tertentu, saya bisa fatwa Ahad itu. Tapi kalau tidak ya sudah, apa namanya, ya tidak ada. Jadi fatwa itu kalau cara ilmu fikih itu kalau Jumat Ahad wajib gitu. Ya. Kalau pasti selalu ditunggu itu yang. Ahad wajib sunnah gitu. Ya, tapi kadang-kadang Gus Mus juga bikin video masa itu kayak Asep gitu ya. Itu masa sekarang kan berarti itu di sela-sela kesibukan menulis dan gitu. Jadi itulah kegiatannya pengangguran. Cemplang-cemplung ya. Kegiatannya pengangguran kan jadi macam-macam. Jadi saya diuntungkan dengan status pengangguran saya. Jadi saya bisa masak, bisa menyalurkan hobi-hobi saya, memasak, melukis, nulis, itu bisa saya lakukan semua. Jamu apa tipsnya biar tetap sehat? Awet muda kayak. Iya. Pertama saya tidak pernah ngotot. Bahasa Jawanya pertentangan tidak pernah. Jadi kalau saya ingin sesuatu ya sekadarnya saja, enggak keturutan ya sudah gitu. Jadi tidak ngotot harus. Ada orang yang kalau punya mau harus tercapai. Saya enggak dari dulu. Jadi kiai ya pun syukur. Istilah lagunya itu kayak lagu campur sari losdol gitu ya. Jadi bukan losdol ya. Jadi saya itu sangat percaya dengan Gusti Allah. Gusti Allah sudah ngatur saya. Ngapain saya repot-repot ngatur-ngatur sendiri. Jadi saya jalan aja. Jadi tidak pernah ngotot. Mempunyai pendapat saya juga tidak ngotot. Yeah. Kalau orang mau menerima silakan, nggak menerima monggo gitu. Apa gitu. Lah itu mengelola pikirannya gimana, Gus Mus? Biar nggak ngotot, nggak keakuannya tinggi, bisa positif thinking ya, terus. Selalu ingat Gusti Allah. Maka ada istilah lillahi ta'ala itu. Lillahi ta'ala itu bukan hanya ungkapan saja. Jadi lillahi ta'ala itu juga harus kita resapi, kita hayati untuk kehidupan kita. Jadi kita ini untuk Gusti Allah apa untuk orang, untuk diri saya sendiri. Kalau untuk diri saya sendiri saya enggak terima kok cuma segini. Saya maunya segini. Kalau lillahi ta'ala ya sudah adanya. La ilaha illallah juga gitu. Kita prinsip saya itu la ilaha illallah saya gunakan untuk
prinsip hidup. Iya. Artinya gimana? Artinya saya tidak boleh takluk dengan selain Allah. Termasuk tidak akan takluk kepada kehendak saya sendiri. Tidak ada, jangankan kok presiden, diri saya sendiri tidak bisa menaklukkan saya, karena saya sudah kadung mengatakan la ilaha illallah. Saya menulis juga gitu, saya tidak peduli kritikus akan ngomong apa ya? Ini dibilang cerpen atau tidak, dibilang puisi atau tidak, tidak peduli saya. Pokoknya Gusti Allah nggak ngarang, saya terus. Saya melukis juga gitu. Melukis itu, apakah ini alirannya ekspresionis, apa ini realistis, apa ini kubis, apa segala macam, tidak peduli ya. Itu juga manusia, saya juga manusia. Pokoknya saya tidak dilarang berjalan, saya tulis. Jadi maka lukisan saya jadi tidak bisa diukur dengan ukuran-ukuran yang lazim dibuat mengukur lukisan, misalnya ini warna harus komposisinya begini-gini. Oh tidak peduli saya. Ini apalagi saya ditaklukkan sama cat sama sama cat itu. Kadang-kadang satu kanvas hanya saya tulis alif tok. Dan itu percaya atau enggak, itu pernah dibeli kan, satu lukisan hanya isinya cuma alif. Dan dibeli sama Pak Tantre Abeng 50 juta. Tahun berapa itu? Lama sekali. Ya, alif itu menurut Gus Mus ada makna tersendiri. Ya, saya maunya gitu ya sudah. Paling mahal berapa Gus Mus? Lukisannya laku terjual berapa? Yang paling mahal apa ya? Ya sekitar 300-an. Wah. Ada nggak yang lukisan yang sampai saat ini ada yang ditawar orang, dipinginin orang tapi belum dilepaskan atau masih dieman-eman? Ada lukisan yang saya bandrol 1 miliar. Lukisan apa itu? Jadi lukisan itu kalau aku suka, aku kasih harga semau saya. Mau silahkan, enggak aku suka soalnya. Jadi bandrol 1 miliar sama Gus Mus itu ya. Saya punya apa namanya? Judulnya Asma Agung. Jadi itu kaligrafi, dan saya merasa itu sangat indah menurut saya sendiri ya. Subjektivitas saya itu karena kalau saya merasa begitu lalu saya bandrol mahal supaya nggak laku. Kalau nggak laku kan saya simpan sendiri. Biar nggak laku. Tapi kalau ada yang mau ya sudah. Yang penting pokoknya 1 miliar dulu ya. Nah Gus Mus, ini kan tanggal 3 kemarin kan ulang tahun Kementerian Agama. Ada pesan apa untuk Kementerian Agama? Sekaligus ini podcast, ruangan podcast pertama ini Gus. Maceng ini saja sudah itu. Iya. Pesannya cuma majeng itu. Iya. Kan kalau menurut Pak Menterinya kan sama orang-orang kan kita itu dianggap Kementerian Agama dianggap pasar. Apa aja ada, yang nggak ada malah agama. Nah itu tanggapannya Gus Mus gimana? Masalah ini ya, kementerian ini Kementerian Agama, itu bukan Kementerian Islam ya. Itu kadang-kadang meskipun mayoritas yang menangani itu orang Islam, tapi harus selalu ingat bahwa ini Kementerian Agama. Jadi semua agama. Karena itu ada moderat. Iya. Ya, Kontabel. Ada jernih, ngayomi. Kan ngayomi. Ya, itu sudah bagus dah pokoknya. Sudah pas ya. Iya. Podcastnya aja kalau saya usul dinamai pilih. Kalau saya Si Kanjeng. Apa itu Si Kanjeng? Siar Kanwil Jawa Tengah. Wah, cocok nih kayaknya, cocok nih. Coba nanti kita diskusikan dengan Pak Kakanwil. Langsung Si Kanjeng. Itu aja. Nanti kita bikin atau semacam itu terus yang ditandatangani Gus Mus gitu. Jadi kita tempel di sini, Gus. Iya. Kalau enggak mau Si Kanjeng ya Si Kajat. Si Kajat. Si Kajat Kanwil Jateng ya, Si Kajat atau Si Kanjeng atau Kajat. Kalau biarkan semua berarti gandeng dengan ini berarti Majeng Si Kanjeng gitu. Iya. Kan ini kebetulan podcastnya belum ada namanya ya. Belum ada namanya. Ya, ini kan keberkahan sekali, nanti
kita minta oret-oretan dari Gusmus, kita tempel di sini. Iya. Jadi biar podcast Kemenak Jateng ini si Kanjeng. Sebelum berakhir satu lagi Gus, ini terkait dengan tulisan Gusmus yang apa namanya sangat menggelitik ini, yang apa namanya menarik, judulnya Tuhan ini ya, ya Tuhan ini kira-kira di dalam bayangan Gusmus itu menyindir pada kita semua, apa menyindir satu instansi ada yang kaos juga itu yang Tuhan ya, kami sangat sibuk. Apa manusia-manusia pada lupa sama Tuhannya itu kemudian. Ya, itu sebetulnya semua kalau orang membaca itu kritik sosial, sebetulnya kritik pada diri sendiri sebetulnya berawal dari kritik diri sendiri. Jadi kita itu, saya sendiri ya, saya merasakan saya itu sibuk tapi nggak jelas kesibukan saya itu apa. Setiap hari itu sibuk, ini sibuk apa sih? Sampai kok nggak sempat sowan Gusti Allah yang menciptakan kita. Bahkan sholat saja kita tidak ingat Gusti Allah. Ingat kesibukan kita semua. Ingat kantor, ingat mall, ingat sinetron, ingat segala macam kecuali Allah. Makanya ketika kita membaca Allahu Akbar, kita masih membesarkan diri kita sendiri. Apalagi yang teriak-teriak Allahu Akbar. Iya. Karena kenapa? Karena tidak tahu besarnya Allah. Kenapa tidak tahu besarnya Allah? Karena tidak sowan Gusti Allah. Kenapa tidak sowan Gusti Allah? Karena sibuk. Sibuk ngurusi dirinya sendiri, sibuk ngurusi agamanya, sibuk ngurusi kelompoknya, sibuk ngurusi partainya, sibuk ngurusi macam-macam selain sampai tidak sempat untuk sowan Allah. Gitu, makanya Tuhan kami sangat sibuk. Itu puisi saya terpendek yang paling disukai sama Allah Yarham Presiden 4 ya, Gus Dur. Gus Dur nih. Ini ngomong tentang Gus Dur ini, Gusmus kan juga dekat dengan Gus Dur, kemudian dekat dengan Abi Quraish Shihab. Ini kesan dan pesannya Gusmus terhadap beliau berdua. Yang satu, Gus Dur itu ketika ketemunya semuanya, saya dengan Gus Dur dengan Abi Quraish itu ketemunya di Mesir. Yeah. Gus Dur itu semuanya mengakui, bukan hanya saya saja. Itu adalah orang yang sangat cerdas sekali. Pikirannya lincah sekali. Nah, Habib Quraish ini orang yang sangat menyintai ilmu, yang sangat tekun sekali. Jadi tidak ada waktu kecuali sedikit untuk yang lain. Isinya mutolaah, kaji kitab, perpustakaan gitu. Nah, mereka ini kalau ingin santai sejenak, dia nonton saya bal-balan, nonton saya badminton, karena saya itu main-main saja di Mesir itu main-main saja. Saya terkenal sekali di Timur Tengah bukan karena, kalau terkenalnya Pak Quraish sudah terkenal di Timur Tengah sana pada waktu di Mesir, karena ketekunannya, karena kesukaan kepada ilmunya. Sementara Gus Dur juga terkenal di mana-mana karena kalau di seminar-seminar beliau kelihatan sekali kelincahan berpikirnya, kecerdasannya. Saya juga terkenal di Timur Tengah karena saya selalu juara badminton. jadi di Timur Tengah dulu juara badminton. Di sana ada badminton juga. Saya pernah juara runner up ya, runner up badminton Asia Afrika. Asia Afrika untuk mahasiswa. Masih main sampai sekarang, Gus? Sekarang nampil aja luput. Kan badminton seperti kegiatan yang lain, dia harus latihan, tidak latihan ya tidak bisa. Saya juara badminton, sepak bola, pingpong, segala macam lah. Jadi yang satu senengani ilmu, yang satu senengani pikiran. Berarti jabatannya satu lagi olahragawan juga. Olahragawan juga, berarti ada tambahan ini olahraga.
Saya dulu pernah mendapatkan pada waktu hari kelahiran Bumido, Raja Thailand. Saya di Mesir itu ngagetkan homestop kita di KBRI kita di sana, karena saya diundang triparti untuk menerima hadiah atlet terbaik Asia Tenggara pada waktu itu. Tahun berapa itu? Tahun ya 60-an berapa, 68. Nah, apa saja yang dilakukan di sana itu Asia Tenggara itu kan Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina. Ya. Kalau mereka mengadakan acara apa, itu saya selalu ikut partisipasi. Dan umumnya itu olahraga. Pak bola saya ada, badminton saya ada, voli saya ada. Setiap pokoknya hampir dolanan aku aneh. Pokoknya jenis olahraga, pokoknya mainan. Kalau sekarang olahraganya apa, Gus? Sekarang olahraganya apa? Jalan. Saya olahraganya sekarang tinggal jalan tiap pagi habis subuh. Jalan ngubengi alun-alun 5 kali, pulang sudah. Lebih. Yang sambil menjaga kebugaran ya. Iya. Nah ini satu lagi sebelum closing Pak Ahmadi, ini kan Kementerian Agama kan dulu, nggak tahu kalau sekarang kan terkenal kementerian paling korup gitu. Nah ini kurang transparan. Iya kurang transparan. Bagaimana sih kita pengen melayani masyarakat seperti apa biar tidak korup. Gini ya, jadi saya tadi mengatakan bahwa ini Kementerian Agama, tapi mayoritas orang Islam. Jadi mestinya siapapun yang bertugas di kementerian ini yang beragama Islam harus betul-betul menunjukkan sikap keislamannya di dalam bekerja, di dalam bermasyarakat, melayani masyarakat. Itu yang jadi patokan ya Kanjeng Nabi, meskipun ini bukan kementerian Islam, tapi orang Islam mesti harus membawakan agama itu perwujudan dari Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu kan mungkin budaya seneng dunia itu kan sudah lewat sebetulnya. Kita tidak perlu lagi ya, sedang-sedang sajalah. Kalau kita sedang-sedang di dalam semua hal, kita tidak akan menjadi korup. Kita itu konon menurut tagline-nya Korpri itu kan abdi masyarakat. Abdi masyarakat. Ya, tapi seberapa jauh kita betul-betul menganggap masyarakat sebagai tuan kita, sebagai majikan kita bisa merasakan sampai sekarang. Ya kira itu. Kalau yang sekarang menurut Gusmus Kementerian Agama seperti apa? Sudah lebih baikkah atau ya masih... kalau tidak lebih baik ya namanya ya kiamat itu. Sudah direformasi aja. Oh ya, jadi harus karena ini kan harus diingat bahwa Menteri Agama yang membawai Kementerian Agama itu pembantunya Presiden. Pembantunya Presiden. Jadi Presiden itu siapa? Presiden itu pemerintah kita. Jadi kalau kita bekerja di kementerian ini bagus, itu berarti kita bekerja untuk pemerintahan Indonesia. Artinya apa? Untuk rakyat Indonesia. Gitu. Jadi enak sekali untuk orang Islam yang di Kementerian Agama, enak sekali. Kalau dia bisa mapankan dirinya dengan baik sebagai delegasi orang beragama, maka dia tidak hanya dapat gaji, tapi dapat pahala. Itu yang lain yang tidak mempunyai niat dan sikap seperti itu belum tentu dapat dua-duanya. Kalau gaji itu belum sebulan sudah habis, tapi pahalanya ini yang penting. Nah, ini harus selalu diingat, khususnya pada kemenak. Dan mereka yang mempunyai peluang pahala dua itu, pahala di dunia berupa gaji, pahala akhirat berupa ganjaran. Amin.
Terima kasih sekali di sudah kerawannya dan nasihatnya Gus Mus. Ini sedikit bukan minta tolong ini Gus, sedikit memaksa untuk dibacakan sebuah puisi yang terkait dengan pesan dan kesan Kementerian Agama biar lebih lagi gitu. Bebas saja. Ini mohon maaf sedikit kok dikasih seperti bebas ya bebas. Bebas ya bebas. Oke, saya cari dulu. Saya itu enggak. Saya hafal puisi cuma tadi itu. Yang Tuhan kami sibuk itu. Iya. Ini saya akan bacakan puisi ya. Ini puisi ini sudah sering dibaca baik oleh saya maupun orang lain. Tapi tidak ada yang sebaik pembacaannya yang bikin sendiri. Iya. Iya. Judulnya Aku Merindukanmu, oh Muhammadku. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Sepanjang jalan, kulihat wajah-wajah yang kalah menatap mataku yang tak berdaya. Sementara tangan-tangan perkasa terus mempermainkan kelemahan. Air mataku pun mengalir, mengikuti panjang jalan, mencari-cari tangan lembut wibawamu. Dari dada-dada tipis papan, terus ku dengar suara serutan derita mengiris berkepanjangan, dan kepongahan tingkah meningkah. Telingaku pun kutelengkan, berharap sesekali mendengar merdu menghibur suaramu. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Ribuan tangan gurita keserakahan, menjulur-julur ke sana kemari, mencari mangsa, memakan korban. Melilit bumi meretas harapan, aku pun dengan sisa-sisa suaraku mencoba memanggil-manggilmu, oh Muhammadku, oh Muhammadku. Di mana-mana sesama saudara saling cakar berebut benar, sambil terus berbuat kesalahan. Quran dan sabdamu hanyalah kendaraan masing-masing mereka yang berkepentingan. Aku pun meninggalkan mereka, mencoba mencarimu dalam sepi rinduku. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Sekian banyak Abu Jahal, Abu Lahab menitis kesekian banyak umatmu. Oh Muhammadku, selawat dan salam bagimu. Bagaimana melawan gelombang kebodohan dan kecongkaan yang telah tergayakan? Bagaimana memerangi umat sendiri? Oh Muhammadku, aku merindukanmu. Aku sungguh merindukanmu. Terima kasih. Luar biasa sekali. Maknyes gitu rasanya. Semoga nanti kita di Yaumul Qiyamah selalu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Ini tadi kita sudah kehadiran Gus Mus. Terima kasih Gus Mus yang telah meluangkan waktunya datang ke podcast Kementerian Agama Jawa Tengah. Jangan lupa like and subscribe agar podcast Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah bisa berkembang, dan kami pesan rekan-rekan untuk KUA dan penyuluh-penyuluh bisa menggunakan ruangan ini untuk berbincang-bincang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.